Shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi, serta anak-anak rohani aku kasih GBI Clear Kota Bontang. Bahagia sekali hari ini masuk di bulan Juli, dan kita akan dibawa pada sebuah tema yang menarik, bagaimana kita menjadi satu dengan Allah untuk mencapai kemenangan dalam setiap proses. Iya, proses. Siapa sih yang suka proses? Ya, kenapa nggak suka? Karena biasanya proses itu sakit ya. Proses itu membuat Anda penuh dengan pergumulan. Proses itu membuat Anda seolah-olah ada di benturan sana, benturan sini, masalah satu belum selesai, kadang muncul masalah satu yang lain lagi, dan seolah-olah kita ada di batas akhir kekuatan kita. Nah, disitulah letak bagaimana nikmatnya sebuah proses, karena Tuhan ingin supaya Anda menikmati prosesnya dan alami kemenangannya. Nah, saya percaya setiap kita pasti senang dengan yang namanya menang ya. Anda mau menang? Tidak pernah ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak pernah ada kemenangan tanpa pertandingan. Itu sebabnya Tuhan mengajak kepada kita supaya mental pemenang, mental sang juara itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Allah sendiri waktu berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus juga nggak luput dari proses. Bagaimana dari dia mulai lahir di kandang yang hina, itu bicara tentang proses. Kemudian dia ada dalam keluarga yang sederhana, itu juga proses. Raja segala raja lahirnya di kandang, baringkan di palungan, itu juga proses. Bahkan perjalanan hidupnya pun dia banyak sekali mengalami benturan sana, benturan sini dengan orang Farisi, dengan penolakan orang-orang pada zaman itu ya. Orang-orang Samaria menolak dia, belum lagi juga dengan pribadi muridnya yang mengkhianati dia, dan banyak liku-liku pergumulan yang dihadapi oleh Yesus sampai di kayu salib. Itu proses. Dan yang luar biasa, kalau Yesus hari ini bisa menyatakan dirinya sebagai seorang pemenang sejati, dan mentalitas itu ada dalam diri saudara dan saya, maka kita juga harus belajar proses. Karena proses itu bertujuan baik buat kita, untuk kita boleh memahami, ternyata Allah itu pengen supaya Anda menjadi indah di pemandangannya. Tidak pernah ada sebuah keindahan tanpa proses. Gedung itu indah melalui proses pembangunan, proses interior, proses penataan. Sebuah taman itu indah juga melalui sebuah proses, ditata, dibentuk sedemikian rupa sampai jadi taman yang indah. Demikian juga saudara dan saya. Saudara itu nampak indah di mata Tuhan kalau melewati proses. Dan proses itu bukan cuma sekedar bagaimana Anda mendengar khotbah, pergi ke gereja, menjalankan aktivitas Anda sehari-hari, kemudian diberkati. Bukan cuma itu, saudara. Proses bicara tentang bagaimana Anda dibentuk di tangan Tuhan menjadi sebuah tempaan jika Anda menjadi pribadi yang kuat. Alkitab saya berkata dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, dan seterusnya dan seterusnya. Menarik banget Bapak Ibu ya. Ternyata Tuhan itu menggambarkan dirinya sebagai seorang tukang periuk, di mana Anda adalah tanah liat yang dibentuk sebagai sebuah bejana. Dan seorang tukang periuk yang ahli itu tidak pernah membuat asal jadi atau yang JJD gitu-gitu doang. Tapi dia betul-betul ingin membuat sebuah bejana yang indah menurut pemandangan dia, menurut fungsinya, menurut kegunaannya. Itu tukang periuk Bapak Ibu. Dan tanah liat itu kalau andai kata dia bisa bicara, tentu sakit ya. Dia diputar begitu, ditekuk-tekuk sama tangannya, kemudian bagaimana dia menjadi pribadi yang harus ya dilenggok-lenggokkan, kalau salah dilumat lagi, diremet-remet lagi, diputar lagi, dibentuk lagi, dan sakit saudara. Kemurnian hati yang pernah saya sampaikan kepada saudara beberapa minggu yang lalu, itu juga bisa teruji murninya kalau melalui sebuah proses. Emas itu kelihatan murni atau tidak bukan dari bentuk dan warnanya, tapi dari proses, dipanasi oleh api yang begitu panas sampai dia kelihatan betul-betul murni emas yang tanpa campuran. Biarkan hidup Anda yang tinggal di dunia ini juga diproses Tuhan tanpa campuran dengan filosofi dunia. Anda diproses Tuhan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mengerti bagaimana menjadi pribadi yang kuat, mengalami kemenangan atas proses. Itu makanya jangan marah Bapak Ibu ya, kalau Anda diperhadapkan dengan sakit, kekurangan finansial, disalah mengertikan orang, hatimu disakiti, dilukai, dikhianati, ya, itu semua proses. Kalau Anda bicara soal proses, Anda bisa bicara begini, Tuhan, aku mau kuat menghadapi proses. Kuncinya mana? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ternyata kekuatan Anda untuk menjalani proses itu seperti bejana di tangan tukang periuk, Anda bisa dapat kekuatan kalau Anda hidup di dalam Tuhan. Itu kuncinya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan
padaku. Jadi kalau Anda tidak di dalam Tuhan, jangan mimpi Anda dapatkan kekuatan. Gak gampang Anda disakiti bisa mengampuni, itu butuh kekuatan loh Bapak Ibu ya. Gak gampang Anda dalam keadaan kekurangan bisa menabur, itu butuh kekuatan. Dan kekuatan itu bagian di mana Anda menjadi orang yang siap jadi mental juara. Tidak pernah ada seorang juara yang menang atas pertandingan tanpa latihan, tanpa gemblengan. Itu nonsens, saudara. Itu makanya saudara diajar pada sore hari ini atau pada pagi hari ini untuk kuat mendapati sebagaimana bentukan-bentukan daripada Tuhan, tangan sang periuk, tukang periuk itu membentuk saudara. Siapkan dirimu untuk diproses. Hadapi dengan sikap hati. Kalau engkau nggak kuat menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi jemaat, menghadapi teman-teman yang mungkin melukai dan menyakiti Anda, menyinggung perasaan Anda, minta kekuatan dalam Tuhan. Gimana caranya? Masuk di dalam Dia. Doa, sembahyang, cari Tuhan, minta kekuatan supaya Anda bisa mengampuni. Apalagi Anda gembala MK, apalagi Anda yang menyampaikan firman Tuhan, apalagi Anda pelayan mimbar, harus punya hidup di dalam Tuhan supaya punya kekuatan buat mengampuni. Mau tidak mau ingat, kita ini pelayan Tuhan kalah posisi, saudara. Ya, posisi kita ini serba enak yang dituntut harus mengalah, dituntut harus punya buah kehidupan. Ya, masa pelayan Tuhan begitu, masa PJK begitu, masa PDP begitu, masa pendeta begitu, masa hamba Tuhan begitu. Nah, justru itulah kita kalah posisi. Jadi kita mau mengampuni bukan karena posisi, tapi kita mau punya kekuatan di dalam Tuhan. Ya, gitu loh Bapak Ibu. Jadi hari ini Anda harus belajar menghadapi setiap proses dalam kemenangan yang Tuhan berikan bagi saudara, karena kau di dalam Dia. Singkat buat saudara, tapi saya berdoa supaya Anda mengalami kemenangan setiap hari. Terus memberikan saudara, doa saya minta saudara, salam dari kota Samarinda. Haleluya.